waktu ini. Ada dua nih pertanyaannya. Yang pertama, belum terjawab ya katanya. Ada ciri nggak yang bisa dirasakan Betul. terkait doa tanda kutip akan hadir atau akan tertolak? Ya, begini. Semesta ini tidak kenal positif dan negatif. Semesta ini tidak mengenal baik buruk. Semesta hanya mengenal getaran. Getaran yang manapun akan dikabulkan. Oke. Ingat ya, Oke. kan saya sudah sampaikan ayatnya. Allah mengatakan begini. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada yang bertanya tentang aku, kata Tuhan, katakanlah pada mereka yang bertanya itu, sesungguhnya aku amat dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'an. Aku selalu mengabulkan doa dari semua orang yang berdoa. Ingat ya, aku selalu mengabulkan doa dari semua orang yang berdoa. Kalau kita menggunakan terminologi doa sebagai permintaan, kenyataannya tidak semua permintaan dikabulkan. Berarti terminologi doa kita yang harus diubah. Apa doa itu? Doa yang sebenarnya adalah akumulasi dari getaran. Getaran apa yang Anda pancarkan, itu yang akan dipantulkan. Tidak ada doa yang tidak dikabul. Semua doa dikabul. Cuman frekuensi mana yang sungguh-sungguh Anda mau, itu yang dipantulkan. Contoh gini. Nih ya. Ini pertanyaan perlu dielaborasi gini. Kan sebetulnya kita menyampaikan satu permintaan. Taruhlah ya, minta rezeki yang banyak. Betul nggak? Ya. Nah, sedangkan permintaan itu ya, walaupun minta rezeki yang banyak, kan ketika minta rezeki yang banyak itu kita lihat getaran di dalam apa yang mendorong kamu berdoa seperti itu. Getaran yang ada di dalam itu rasa kekurangan. Karena rasa kekurangan yang menggerakkan, makanya kata-kata minta rezeki yang banyak nggak didengar oleh semesta. Karena semesta hanya mendengarkan getaran. Getaran itu yang didengar. Oh, sebetulnya kita minta rezeki yang banyak, tapi semesta menangkap kamu itu sebetulnya minta kekurangan. Karena yang mendorong meminta rezeki itu rasa kekurangan. Makanya di Quran tidak ada sebetulnya ajaran meminta. Yang ada di Quran adalah ajaran bersyukur. Lihat tuh di surat Ibrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Apa artinya syukur? Syukur itu merasa berkecukupan dengan yang ada. Rasa berkecukupan itulah yang disebut dengan keberlimpahan. Maka keberlimpahan akan menarik keberlimpahan baru. Makanya syukur itu yang melipat gandakan nikmat. Makanya ada kata-kata la azidannakum walain kafartum inna azabil lasyadid. Tapi siapapun yang tidak menerima, siapapun yang menolak, kafartum, yang tertutup, selalu menolak kenyataan. Dapat uang 1 juta, memikirkan 10 juta. Dan dia sedang menolak yang 1 juta sebetulnya. Untung yang 1 jutanya masih diam beberapa saat. Banyak orang yang terima uang 1 juta lalu bilang, kok cuma sebegini? Itu uang mendengar. Dan uang itu akan mengatakan, aduh nyesel deh saya datang ke rumah ini. Besok-besok saya nggak datang ke rumah ini lagi. Dan uang akan mencari cara untuk pergi dari rumah itu. Tiba-tiba anaknya sakit, sepeda motornya ketabrak, ada aja cara yang membuat uang itu pergi. Tapi kita tidak pernah jujur, seolah-olah motor ketabrak itu kesalahan orang lain. Ya, padahal uang sedang mencari cara untuk pergi akibat tindakan kita. Cuma segini, gitu. Kalau bahasa Garutnya mah kan sakieu, bari bolotot tah. Udah itu duitnya gak dibolototan. Piraku ngan sakieu, dah make piraku. Ya. Udah kata uang, itu uang energi loh.
Dan dia mendengar kata-kata itu dalam bentuk getaran. Getarannya udah nyampe pada uang. Makanya uang tidak rindu sama kamu. Perhatikan saya, lihat ya. Orang-orang yang iri hati tidak pernah kaya. Orang-orang yang hidupnya selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, gak akan kaya. Dan coba lihat, saya sudah menyaksikannya. Saya tuh heran ya, sekarang ini saya dipertemukan dengan pengusaha, Kang Yudi. Kalau dulu, zaman dulu ya, saya suka ngobrol dengan orang itu ya puluhan juta gitu. Sekarang ini saya jadi ikut-ikutan aja, ikut dengar Kang Yudi. Ya, saya baru beli tanah kemarin di situ. Nggak seberapa, itu cuma 12 M. Gitu. Udah mulai, nggak seberapa 12 M. Saya amati itu orang-orang gitu. Ternyata yang saya perhatikan itu ya, dia kalau berbuat nggak pernah perhitungan. Jadi kalau menolong itu selalu tanpa pamrih. Kalau memberi itu selalu tidak mau diingat-ingat. Ya. Bahkan pernah memberi sama saya, kemudian saya bilang, terima kasih Pak. Udah jangan diulang-ulang. Mengucapkan terima kasih aja nggak boleh sama dia. Jangan diulang-ulang. Ya. Saya kalau sudah yang gitu-gitu suka lupa katanya. Jadi kalau dia memberi lupa. Saya perhatikan sifatnya. Ternyata rezekinya semudah itu. Iya kan? Nyalo aja dapat untung besar. Ya cuman ngasih informasi gitu ya, Kang Yudi, ya. Jadi temannya itu mau jual sesuatu, kemudian cerita sama saya, alhamdulillah saya kemarin cuma nunjukin ke temannya lagi. Jadi itu saya dapat berkah. Gede Kang Yudi. Tapi saya perhatikan, saya selidik itu cara-caranya itu. Oh ternyata kalau di restoran gitu, ya, duluan bayar. Kalau orang yang di restoran, cicing pura-pura Kang Yudi, KWC heula gitu kan, ya, yang dibayarkan, itu rada susah gitu rezekinya. Jadi dari situ kelihatan gitu, ya. Makanya sehatkan di sini dulu, Bapak Ibu, sehatkan di sini, ya. Jadi kalau di sininya negatif ya, masih ada kebencian, iri hati, suka membicarakan orang kaya dengan dendam. Apalagi berprasangka buruk, oh pantas atau mau bengaruk ya anu, nah itu. Coba lihat yang kayak gitu tuh, ya coba yang kayak gitu, itu pasti minta tolong besok-besok. Nggak akan maju. Karena apa? Nah, dijumlahkan lagi, sama dengan H kali F. Coba frekuensi apa yang diulang-ulang di otaknya? Frekuensi iri hati? Frekuensi prasangka buruk? Apakah tidak dekabul? Dekabul. Di frekuensi itu. Jadi yang dikatakan uji budakwata da'i idadaan, aku mengabulkan setiap yang berdoa jika dia berdoa. Saya tidak menemukan di ayat manapun di Quran yang mengatakan bahwa Allah tidak mengabulkan doa. Yang saya tahu di Al-Quran cuma ada satu ayat, Allah mengabulkan semua doa. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf, kalau ada orang yang ngajarkan doa itu yang dikabul, tidak dikabul, itu udah bohong. Gak ada ayatnya. Karena di Quran itu semua doa dikabul. Tapi dikabul di frekuensi yang kita pancarkan. Clear? Clear kan? Itu. Nah sekarang ini, supaya jelas. Tadi apa? Pikiran? Yes. Frekuensinya mengulang-ulang. Tadi apa? Mengulang-ulang yang diinginkan ya? Ya. Udah diulang-ulang, menginginkan rumah baru. Betul nggak? Taruhlah 100 frekuensinya. 100 kali. Frekuensi itu 100 peristiwa. Yes. Oke? Ya. Tapi perasaan setiap dia mengulang-ulang yang 100 kali itu ya menyangkal. Gak sinkron. Gak sinkron tuh. Ya. Berarti ini ya mungkin -10, malah negatif. Nah kemudian lihat kata-kata, ini baru pikiran, ini perasaan, kata-kata nu digobrolkan dengan kasusah. Yang negatif terus yang ya, diobrolkan. Tiap ketemu teh aduh ya banget. Pasti ngobrolnya kasusah gitu. Jadi keluhan gitu kan. Ini coba aja. Nah, ini mungkin ini
100 Kang Yudi. Walah. Negatif, dihitung negatif frekuensinya. Kemudian tindakan, ada sih tindakan. Ya misalkan jual gehu misalnya, gehu. Tapi jual gehunya itu pakai gini. Aing mah. Bukan. Gini. Teu payu oge, dahar we kurang gitu. Jadi sudah berpikir teu payu. Dia bikin gehunya juga, dinu teu payunya ge, di dahar kurang, bukan berpikir payu. Ekor mah gehu dengan 10 siki. Payu itu laku maksudnya. Ya, jadi gini. Oh, mohon maaf ya ini. Bahasa Garut ini, bahasa Garut. Gini. Nggak laku juga nggak apa-apa, paling dimakan gitu loh. Jadi dari awal jualan dia sudah berpikir nggak laku. Makanya kan besok jualan nggak laku, dahar. Besok lagi jualan dahar. Ngerti maksud saya? Nah, padahal pikirannya itu sudah BMW, di sini sudah macam-macam gitu. Nah, ini taruhlah ya plus 2 lah ya. Plus 2 lah. Jumlahkan ini. Ya, ini masuk di frekuensi yang negatif. Nah, frekuensi ini jadi gelombang. Dia akan dipantulkan ke sini, frekuensi ini. Apa tidak dikabulkan? Dikabulkan. Cuman kita melihatnya hanya satu kejadian di pikiran. Padahal semuanya harusnya akumulasi. Karena doa yang hidup itu selarasnya antara pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan. Yes. Mohon maaf ya, di semesta ini hanya terbagi 2 orang. Orang yang punya cinta dan orang yang mengalami ketiadaan cinta. Allahnya ada dalam dirinya. Allah nggak kemana-mana. Tetapi dia tidak menggunakan Allah. Tidak menggunakan kekuatan Allah. Contoh sederhana ya. Bapak Ibu ya, melakukan pekerjaan. Misalkan, kenapa kau bekerja? Ya kalau saya nggak bekerja, saya nggak punya uang. Oke, berarti yang mendrive Anda bekerja adalah uang. Padahal sudah diajarkan sebetulnya oleh Nabi Muhammad, kullu amrin tibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan kalau bukan atas nama Allah itu nggak ada hasil. Nah, coba kenapa tidak diganti aja? Saya bekerja karena apa? Saya sangat menghormati Sang Pencipta yang mengutus saya ke dunia ini, dan saya yakin Allah punya rencana hebat dengan saya. Saya diberi tangan, diberi kaki, diberi mata, diberi telinga. Semua adalah instrumen yang Tuhan berikan. Dan dengan instrumen itu, saya harus menggunakan daya dalam diri saya. Supaya saya menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan. Dia akan sangat senang melakukan pekerjaan. Dan disitulah ikhlas. Itulah orang yang sedang dikejar berkah. Dan orang yang tadi bekerja mencari uang, dia sedang mengejar berkah. Padahal sebetulnya kita hanya disuruh untuk menjadi sesuatu dalam diri agar berkah mengejar kamu, bukan kamu mengejar-ngejar berkah. Ini harus dibuktikan Bapak Ibu. Saya bicara begini, saya sudah membuktikan. Dan luar biasa, hidup itu sangat menakjubkan. Ya, sangat menakjubkan. Saya hanya treadmill, sambil menikmati nafas masuk, nafas keluar. Dan saya seperti memasuki satu dimensi yang sangat tenang, sangat damai. Setelah saya treadmill, tiba-tiba saya dapat berkah. Bahkan berkah itu sama sekali tidak saya pikirkan. Jadi saya berani mengatakan, begitu kita sudah menjadi medan magnet, nyaris tanpa upaya, bahkan yang tidak kita pikirkan itu datang dengan sendirinya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, itu di situ. Jadi tugas kita adalah bagaimana ya agar di tubuh ini antara pikiran, perkataan, perasaan, tindakan itu selaras. Coba bayangkan ya, kita berdoa, menyampaikan permohonan, didasarkan oleh rasa kekurangan. Doanya pun kemudian penuh dengan drama. Seolah-olah kita nggak punya apa-apa gitu. Dan ketika kita menyampaikan permintaan dari rasa kekurangan dan kita seolah-olah tidak punya apa-apa, berarti alam semesta tidak mengerti kata-kata kita. Ketika kita menyampaikan serombongan permintaan, alam semesta itu tidak